Kita nggak hidup di sebuah negara teokrasi murni. Kita punya negara, kita punya konstitusi. Benar. Mari kita menengok tembok hukum nasional yang diatur oleh negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang sudah diperbarui jadi UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan begini. Coba dibacakan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tepat. Kalimat itu kelihatannya sederhana, tapi implikasinya luar biasa raksasa. Negara pada dasarnya menyatakan bahwa mereka tidak punya otoritas utama untuk menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Mereka lepas tangan. Negara mendelegasikan otoritas itu kembali ke agama masing-masing. Dan ketika kita melihat aturan agama Islam yang dilembagakan oleh negara melalui Kompilasi Hukum Islam atau KHI, instruksinya sangat jelas. Aturannya bilang apa? Larang wanita muslim menikahi pria non-muslim. Mutlak. Saya mau coba pakai analogi di sini untuk menggambarkan situasi yang sering disebut sebagai kekosongan hukum atau legal vacuum dalam jurnal kita. Silakan. Bayangkan negara ini adalah seorang ayah, Oke. dan agama ini adalah seorang ibu. Pasangan beda agama ini datang ke si ayah minta izin menikah. Si ayah bilang, "Bapak sih nggak ada aturan yang melarang kalian, tapi coba minta izin ke ibu." Masuk akal. Begitu mereka datang ke ibu, ibunya bilang, "Tidak boleh." Akhirnya pasangan ini terjebak. Ayahnya tidak melarang secara langsung, tapi menyerahkan keputusannya ke ibu yang sudah pasti menolak. Jadi ujung-ujungnya, mereka tidak bisa dicatatkan di catatan sipil karena tidak bawa surat izin dari agama. Analogi yang sangat akurat, negara menjadi tembok penghalang secara pasif. Undang-undang perkawinan kita itu, kalau dibaca per kata, tidak pernah secara gamblang menulis dilarang nikah beda agama. Tidak ada kalimat itu. Nggak ada ya secara tertulis? Sama sekali nggak ada. Tapi karena syarat sahnya adalah restu agama dan institusi agama menolaknya, maka secara administratif mereka diblokir. Kantor catatan sipil tidak bisa mengeluarkan akta tanpa adanya bukti pernikahan agama terlebih dahulu. Tapi kalau kita mau kritis, bukankah tembok pasif yang dibangun negara ini langsung bertabrakan dengan konsep hak asasi manusia dasar kita sendiri? Nah, itu ranah perdebatan hukum yang berbeda. Sumber kita menyoroti UUD 45, hukum tertinggi di negeri ini. Pasal 28B menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Lalu ada pasal 29 yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Betul. Kalau kita satukan dua pasal ini, bukankah negara seharusnya memfasilitasi dua orang yang mau membentuk keluarga tanpa memaksa salah satu dari mereka mengorbankan keyakinan spiritualnya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, gesekan antara hukum agama dan instrumen HAM universal di Indonesia adalah salah satu konflik hukum yang paling persisten. Para pakar HAM di jurnal ini berargumen bahwa kehendak bebas, free will, adalah asas absolut dari sebuah pernikahan modern. Kebebasan memilih pasangan. Benar. Memaksa seseorang untuk pindah agama hanya sekedar untuk memenuhi syarat administratif negara, itu bukan cuma melanggar HAM, tapi secara ironis juga melecehkan kesucian agama itu sendiri. Kenapa bisa melecehkan? Karena konversinya tidak didasari oleh keyakinan yang tulus, melainkan paksaan birokrasi. Pindah agama cuma demi KTP. Tepat sekali. Iya, itu kenyataan pahit yang sering kita lihat. Jurnal-jurnal yang kita pegang ini memaparkan realitas bagaimana orang-orang akhirnya mencari celah dari sistem yang buntu ini. Orang selalu mencari cara. Ada yang memilih terbang ke luar negeri, menikah di sana, lalu pulang bawa akta asing yang diakui oleh pasal 56 UU Perkawinan. Tapi jujur saja, solusi ini sangat elitis. Mahal sekali itu. Sangat diskriminatif secara ekonomi. Hanya orang berduit yang bisa pakai cara ini. Lalu ada cara kedua yang tadi kamu singgung, penyelundupan hukum. Pindah agama pura-pura. Betul, pura-pura pindah agama, KTP-nya diganti sebentar, menikah, lalu setelah akta nikah keluar, dia kembali ke agamanya yang asli. Ini mempermainkan agama dan negara sekaligus. Tapi ada jalur ketiga, jalur yang paling elegan secara hukum, tapi juga paling kontroversial, perintah pengadilan. Betul. Jalur ketiga ini adalah wujud nyata dari dinamika hukum yang hidup. Pengadilan menjadi katup pelepas tekanan bagi pasangan yang terjebak ini. Secara historis, ini berakar dari sebuah jurisprudensi penting, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1400 KPDT 1986. Tahun 86. Sudah lama juga ya? Sudah cukup lama.
Putusan ini menjadi pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia bahwa pengadilan berhak mengeluarkan penetapan yang memerintahkan catatan sipil untuk mencatat perkawinan beda agama. Syarat kuncinya adalah salah satu pihak bersedia menundukkan diri pada hukum agama pasangannya. Sebentar, mari kita bedah istilah menundukkan diri ini. Supaya pendengar kita nggak bingung, apakah ini berarti secara praktis dia harus ikut beribadah di agama pasangannya? Ataukah ini murni cuma urusan teknis di atas kertas saja? Murni urusan teknis yurisdiksi. Menundukkan diri di sini artinya seseorang secara sadar melepaskan haknya untuk diadili atau diproses berdasarkan hukum agamanya sendiri khusus untuk keperluan administrasi pernikahan ini. Oh, khusus untuk administrasinya aja? Betul. Dan dia setuju untuk diproses menggunakan hukum pasangannya. Secara teologi, Kita secara diam-diam mengakui bahwa kebebasan HAM akhirnya lebih tinggi derajatnya daripada dogma agama yang dianut oleh negara? secara jurisprudensi peradilan umum arahnya memang condong ke sana. Para hakim yang mengabulkan permohonan ini menitikberatkan pada apa yang dalam hukum disebut syarat material perkawinan. Syarat material itu berfokus pada apa? Berfokus pada substansi manusianya. Apakah mereka berdua setuju tanpa paksaan? Apakah mereka sudah cukup umur sesuai batas UU? Intinya persetujuan dua orang dewasa. Tepat. Kalau syarat substantif kemanusiaan ini sudah terpenuhi, hakim-hakim ini berpandangan bahwa negara tidak punya mandat konstitusional untuk membelenggu hak warganya dalam mencari kebahagiaan dan membentuk keluarga hanya karena urusan perbedaan keyakinan teologis. Yang dengan diam-diam membongkar benteng tersebut lewat putusan administratif. Membawa bendera hak asasi manusia dan perlindungan sipil. Kamu baru saja merangkum esensi dari keseluruhan jurnal yang kita bedah hari ini. Fenomena nikah beda agama ini adalah mikrokosmos dari gesekan abadi di Indonesia. Tarik-menarik antara agama dan negara hukum. Benar, ini adalah tarik-menarik antara bangsa yang sangat religius yang percaya bahwa hukum Tuhan tidak boleh dikompromikan dengan identitas kita sebagai negara hukum modern yang terikat pada Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional. Kita ingin patuh pada syariat, tapi kita juga nggak mau menjadi negara yang secara terang-terangan diskriminatif terhadap minoritas atau kehendak bebas warganya. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan ini, entah kamu sedang dalam perjalanan ke kantor, berolahraga, atau bersiap tidur, ingatlah bahwa setumpuk dokumen dan pasal yang baru saja kita urai ini bukan sekedar tinta di atas kertas. Bukan cuma teori. Ini bukan debat dosen di Menara Gading. Ini adalah realitas yang menguras air mata, energi, dan emosi banyak orang di luar sana. Orang-orang yang terpaksa berbohong di kolom KTP, orang-orang yang harus menyewa pengacara mahal hanya agar bisa tinggal satu atap secara sah, atau selebritas yang selalu jadi bahan pergunjingan di media setiap kali mereka menikah. Mereka ini hanya mencoba mencari celah agar cintanya diakui oleh negara tempat mereka lahir dan bayar pajak. Benar sekali. Dan eksplorasi ini memunculkan pertanyaan penting. Sebuah bom waktu konseptual yang disinggung secara tersirat di akhir jurnal-jurnal ini. Mari kita asumsikan celah pengadilan ini akan terus berlanjut dan secara perlahan menormalisasi pernikahan beda agama di Indonesia secara sipil. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib generasi berikutnya? Maksudnya, anak-anak mereka? Tepat, secara hukum kependudukan nasional, anak-anak dari pernikahan ini sah. Tapi, mari kita buat simulasi. Jika anak perempuan dari pasangan ini beragama Islam dan suatu hari ingin menikah, secara hukum Islam, ayahnya yang non-Muslim tidak sah menjadi wali nikah. Oh iya benar juga. Siapa yang akan menikahkannya? Lalu masalah warisan. Hukum waris di Indonesia masih sangat terkotak-kotak secara agama. Pengadilan agama seringkali menolak memberikan warisan beda agama secara mutlak. Wah, ini masalah besar buat masa depan. Bukankah dengan merayakan kemenangan administrasi pasangan ini di pengadilan perdata hari ini, kita sebenarnya hanya sedang mewariskan dan menunda sengketa birokrasi, sengketa keluarga, dan trauma legal kepada anak cucu mereka 20 tahun dari sekarang? Wow, itu sudut pandang yang sangat menampar. Kita sibuk mencari cara agar mereka bisa sah hari ini. Tapi kita lupa membangun sistem hukum yang siap menampung konsekuensi dari pernikahan mereka di masa depan. Kemenangan cinta mereka di pengadilan hari ini bisa jadi adalah awal mula kebingungan identitas dan hukum bagi anak-anak mereka kelak. Saya akan meninggalkan kamu dengan pemikiran provokatif itu. Silakan renungkan pertanyaan tersebut saat kamu melihat kembali betapa unik, kompleks, dan kadang-kadang membingungkannya sistem yang mengatur kehidupan kita di Indonesia.
Teruslah penasaran, teruslah bertanya, dan terima kasih sudah bergabung dalam sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di tumpukan sumber dan pembongkaran fakta berikutnya.